Tampang pengintai kaca ban BUMN yang ditangkap di Semarang. Inilah tampang RS, pengintai kepala cabang, Kacab, ban BUMN Muhammad Ilham Pradipta, 37. RS ditangkap di wilayah Semarang oleh tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya dan Resmo Polrestabes Semarang. Pengintai adalah orang atau alat yang bertugas melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu objek, tempat, atau individu, biasanya untuk tujuan pengawasan, penyelidikan, atau militer. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi membenarkan penangkapan tersebut. Kronologis penangkapan berawal saat tim gabungan melakukan penggerbekan rumah RS di Candisari, Semarang. Namun pelaku RS melarikan diri sebelum tim tiba di lokasi. Kemudian tim gabungan mengejar pelaku RS ke tempat diduga persembunyiannya di Jalan Handayani, Sendang Rejo, Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, ucap Ade Ari di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Agustus 2025. Tim akhirnya berhasil menangkap RS pada Minggu, 24 Agustus 2025, pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Ade Ari mengungkap peran RS yakni menyediakan tim pantau yang mengikuti kegiatan korban MIP serta menyiapkan tim IT. Selanjutnya RS dibawa ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, polisi menangkap 8 pelaku kasus penculikan dan pembunuhan kaca ban BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kedelapan pelaku itu adalah Iu alias Eras, Ed, RS, RAH, C, DH, YJ dan AA. Ed, RS, dan RAH ditangkap di kawasan Jakarta Pusat sedangkan RW diamankan di sebuah bandara di daerah Nusa Tenggara Timur, NTT. Untuk DH, YJ dan AA ditangkap di daerah Solo, Jawa Tengah. Lalu pelaku berinisial C ditangkap di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara. Perkembangan terbaru polisi telah menetapkan 15 orang tersangka atas perkara ini. Korban MIP merupakan kepala cabang ban BUMN di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam rekaman CCTV yang diterima wartawan, korban yang mengenakan kemeja coklat tengah berada di area parkiran Lotte Grosir Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu, 20 Agustus 2025. Korban terlihat diculik oleh sejumlah OTK saat akan masuk ke mobilnya yang terparkir bersebelahan dengan mobil para pelaku. Kemudian korban dibawa masuk ke dalam mobil para pelaku secara paksa. Jenazah korban pada akhirnya ditemukan di sebuah kebun kosong dengan posisi telungkup dan sebagian kemejanya terangkat di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi.